Cerita dimulai dengan berlatar di Korea Selatan, tepatnya pada tahun 1993. Dua orang pria penagih hutang berjalan bersama. Mereka adalah kakak beradik yang bernama Do Seok dan Jong Bae. Suatu ketika, mereka melihat seorang ibu yang kebetulan mempunyai hutang kepada mereka. Mereka berdua berusaha memastikan dan berteriak di tengah keramaian. Do Seok menghentikan ibu dan anaknya yang hendak pergi melarikan diri. Dia adalah Myung Ja, peminjam uang yang sudah menunggak selama 2 bulan lamanya. Merasa sudah terpojok, Myung Ja beralasan bahwa suaminya belum lama meninggal dan keadaan ekonomi mereka yang sedang sulit. Mereka berdua berusaha tetap sabar dan meminta jaminan kepada Myung Ja agar dia tidak melarikan diri lagi. Dengan mata yang berkaca-kaca, Myung Ja berkata bahwa dia tidak punya apa-apa untuk menjaminkan. Do Seok yang kesal membawa Seung Yi dan menjadikannya jaminan. Dia berjanji akan merawatnya dengan baik dan memberikan waktu 1 hari kepada Myung Ja untuk menyiapkan uangnya. Seung Yi terus menangis walau sudah diberikan jajanan dan hadiah gantungan kunci. Do Seok terpaksa melakukan semua ini karena dia percaya bahwa seorang ibu akan melakukan apapun untuk anaknya. Namun keadaan Myung Ja yang berusaha meminjam uang dari tempat lain, namun dia tolak mentah-mentah. Padahal jumlah uang yang dipinjam tidak terlalu besar, hanya 750.000 won. Namun dia sulit mendapatkannya, mengingat dirinya adalah imigran gelap dari Cina. Fakta itu membuat orang sulit percaya kepadanya. Setelah mencari beberapa bantuan, ia menemukan seseorang yang akan membantunya. Setelah itu, dia menghubungi Do Seok dan memberitahunya bahwa dia akan membayar hutangnya. Tiba-tiba dia ditangkap oleh polisi yang sudah lama mencarinya. Pada saat yang sama, Do Seok dan Jong Bae membawa Seung Yi ke rumah mereka, rumah yang berantakan dan tidak terawat. Do Seok memberinya sebuah kamar dan menyuruhnya untuk segera tidur. Keesokan harinya, Do Seok membawa Seung Yi ke kantor, di mana bosnya marah saat mengetahui permasalahannya itu. Setelah meyakinkan bosnya bahwa rencananya akan berhasil, Do Seok membawa Seung Yi pergi untuk menemui ibu yang sudah berjanji. Setelah lama menunggu, Do Seok tidak menerima kabar apapun dan meminta Seung Yi untuk menunjukkan rumahnya. Ketika jalanan macet, Seung Yi kabur dan bersembunyi. Saat Do Seok dan Jong Bae mencari Seung Yi, mereka menyerah untuk mencarinya dan bergegas untuk pulang. Di malam hari, Seung Yi tiba di tempat tinggalnya yang ternyata sedang diperiksa oleh petugas imigrasi. Merasa takut, dia bersembunyi hingga kedua petugas itu pergi. Mengejutkannya, itu bukanlah rumah pada umumnya, melainkan tempat pos penjaga yang mereka sewa untuk dijadikan tempat tinggal. Kehilangan sang ibu tentunya membuatnya sedih, namun untungnya dia adalah gadis cilik yang mandiri. Dengan polosnya dia memutuskan untuk mencari sang ibu. Keesokan harinya, Do Seok menemui Myung Ja yang ditahan di kantor imigrasi. Petugas menjelaskan bahwa dia akan dideportasi kembali ke Cina. Namun masalahnya adalah anaknya belum ditemukan. Do Seok terkejut dan dia terpaksa berbohong kepada Myung Ja saat dia berkata bahwa anaknya baik-baik saja. Saat itu Myung Ja menjelaskan bahwa anaknya akan dijemput oleh pamannya dan Seung Yi akan dikirim ke keluarga kaya yang ingin mengadopsinya. Myung Ja juga menjelaskan bahwa paman itu akan membayarkan semua utangnya. Myung Ja terpaksa melakukan semua hal itu demi kelangsungan hidup anaknya. Do Seok mencari Seung Yi ke tempat tinggalnya, namun dia tidak menemukan apapun selain sepatu mungilnya yang tertinggal. Di malam hari, Seung Yi terus berjalan tanpa tujuan dan hanya berbekal harapan bisa menemukan sang ibu. Ketika seorang gelandangan mengajaknya pergi, Do Seok muncul dan memberinya sebuah pelajaran. Saat itu Seung Yi menangis meminta Do Seok untuk membantu mencari sang ibu. Ketika Do Seok menjelaskan semuanya, Seung Yi menangis tidak percaya bahwa dirinya sudah ditinggalkan.
Bersyukur usaha menenangkannya saat dia berkata bahwa si Yongyi akan diadopsi keluarga kaya dan ibunya akan datang menjemput suatu saat nanti. Keesokan harinya, si Yongyi berusaha sebaik mungkin menjadi anak yang rajin, membersihkan rumah Du Seok yang berantakan dan melayaninya setiap pulang kerja. Tidak lama dari itu, paman itu menghubungi Du Seok dan memintanya untuk merawat si Yongyi sebelum dia datang menjemput dan membayar hutang Myungja. Du Seok pun mengajak jalan-jalan si Yongyi. Du Seok yang selalu memanggil si Yongyi dengan sebutan jaminan membuatnya kesal. Namun dia tertawa saat mengetahui nama Du Seok yang memiliki arti kepala batu. Suasana mencair dan terlihat lebih baik dari sebelumnya. Si Yongyi memberikan nama baru untuknya, yaitu Seungbae, yang berarti pemenang. Di hari itu, Du Seok membawa dia pergi ke mall untuk membeli pakaian dan membawanya ke konser idol walaupun mereka harus menyelinap karena tidak memiliki tiket. Dia memberikannya merchandise kaset dan CD yang sangat diinginkan oleh Seungyi. Sungbu berusaha merayakan hari terakhir Seungyi sebelum dia pergi dan diadopsi keluarga baru. Walaupun senang, Seungyi juga merasa sedih karena harus meninggalkan mereka berdua. Keesokan harinya, Du Seok mengantar dia ke stasiun tempat di mana pamannya akan menjemput Du Seok, memberikan CD player untuk Seungyi agar dia bisa memainkan CD idol pemberiannya. Ketika paman datang, Seungyi merasa tidak nyaman karena dia tidak mengingatnya sama sekali. Du Seok meyakinkan Seungyi dan berkata kepadanya bahwa mereka akan saling berhubungan melalui sebuah alat komunikasi di zaman dulu di mana pengguna harus mengirim pesan suara kepada operator page. Sebelum akhirnya pesan itu dirubah ke dalam bentuk teks dan dikirim menuju page yang dituju. Kepergian Seungyi membuat Du Seok gelisah karena page yang dia kirim tidak pernah dibalas. Menyadari ada sesuatu yang tidak beres, Du Seok melacak alamat paman itu melalui nomor teleponnya. Ternyata paman itu adalah orang asing yang menipu dengan imbalan bahwa anaknya akan diadopsi keluarga kaya. Nyatanya Seungyi dijual untuk dijadikan pembantu. Du Seok marah, ia tahu bahwa Seungyi dijual hanya demi 300.000 won kepada orang lain. Yang tidak dia kenal, Seungyi dibeli oleh pemilik klub malam yang memaksa dirinya untuk melayani pelanggan, membersihkan toilet, dan pekerjaan berat lainnya. Seungyi tidak bisa menghubungi Du Seok karena page miliknya disimpan oleh bosnya. Seungyi berusaha mengirim pesan kepada sang ibu dan berharap sang ibu mungkin akan melihatnya. Suatu ketika Seungyi terluka saat pria mabuk melemparkan serpihan kaca dari gelas itu mengenai pipinya dan membuatnya terluka cukup parah. Alih-alih dibawa ke rumah sakit, Seungyi hanya diberi obat luka biasa. Du Seok membawanya kembali barang-barang Seungyi yang disimpan dan dia menemukan page Seungyi ada di dalam tasnya. Menyadari Seungyi mengirim pesan ke tempat tersebut, Du Seok segera membalas dan memberikan nomor teleponnya. Setelah lama menunggu, Du Seok menerima telepon dengan suara tangis. Ia meminta tolong kepadanya. Du Seok meminta alamat klub malam tersebut dan segera mendatanginya. Setiba di sana, Du Seok segera melepaskan Seungyi yang terkunci di dalam rumah dan memecahkan kaca serta membawanya pulang. Pemilik klub yang menyadari hal itu marah merasa sesuatu miliknya telah diambil. Du Seok memarahinya kembali karena dia tahu Seungyi sangatlah berharga untuknya. Keesokan harinya, Du Seok menjual mobilnya untuk membayar tebusan Seungyi. Setelah itu dia membawanya ke rumah sakit untuk diobati. Dokter menyarankan bahwa Seungyi harus menjalani operasi khusus agar lukanya tidak membekas. Walaupun harganya sangat mahal, Du Seok tetap melakukan demi masa depan Seungyi. Keesokan harinya, Du Seok mendaftarkan dia ke sekolah. Namun sekolah tidak bisa menerimanya karena dia adalah imigran gelap.
Satu-satunya cara agar dia bisa diterima adalah Du Seok harus mengadopsinya sebagai anak. Seung-gi menangis, dia tidak mau Du Seok menjadi ayah barunya. Mengetahui hal itu, Yong Baek menasihati Seung-gi dan berkata kepadanya bahwa itu hanya berpura-pura. Seung-gi hanya takut sang ibu akan membenci dirinya. Namun, Yong Baek berjanji akan menjelaskan kepada sang ibu suatu saat nanti. Akhirnya Du Seok mengangkat dia sebagai anak dan merawatnya selayaknya orang tua. Ia menyekolahkannya, memberinya bekal makan, dan mendidiknya dengan baik hingga dia tumbuh menjadi sosok remaja yang cantik. Suatu ketika Myung-ja kembali ke Korea. Dia datang ke sekolah Seung-gi, bermaksud untuk memeriksa keadaan putrinya itu. Saat melihatnya dari kejauhan, Myung-ja terkejut karena ternyata Du Seok yang telah merawat putrinya selama ini. Merasa keadaannya baik-baik saja, dia memutuskan untuk tidak ikut campur lagi. Singkat cerita, Seung-gi menjadi mahasiswa di salah satu universitas ternama. Sebagai ayah, Du Seok selalu mencemaskan jika dia pulang terlambat. Bahkan dia memarahi pria yang membuatnya pulang saat mabuk. Du Seok tidak mau putri kesayangannya itu dimiliki orang yang tidak pantas. Seperti ayah pada umumnya, Du Seok menanyai pria menjadi pacarnya Seung-gi saat itu. Menyadari kualifikasinya sangat bagus, Yong Baek menyarankan Du Seok untuk tidak khawatir dan menerimanya. Tidak lama dari itu, nenek Myung-ja menelepon Du Seok memberitahunya bahwa keadaan Myung-ja sedang kritis. Dia berpesan bahwa dia sangat ingin menemui putrinya itu. Setibanya di Cina, Seung-gi tidak tahu harus merespon keadaan itu seperti apa. Karena sudah belasan tahun dia tidak pernah melihat ibunya lagi. Setelah berjalan menyusuri jalan setapak, Du Seok dan Seung-gi tiba di rumah sederhana, tempat di mana ibu dan neneknya tinggal. Setelah sekian lamanya dia tidak berjumpa, Seung-gi akhirnya bertemu dengan sang ibu. Mereka berdua menangis saling melepaskan kerinduannya. Setelah minum, Myung-ja bersujud di hadapan Du Seok karena dia tidak tahu harus berbalas kebaikan itu dengan apa. Dia sangat bersyukur putrinya sudah dirawat dengan baik. Setelah meminta maaf atas semua permasalahan yang dia berikan, Myung-ja meminta bantuan Du Seok untuk yang terakhir kalinya. Ia tahu bahwa dirinya sudah keterlaluan, namun dia merasa harus memberitahu kebenarannya, bahwa ayah Seung-gi ternyata masih hidup. Myung-ja meminta Du Seok untuk mempertemukan mereka. Setelah berpisah, mereka kembali ke Korea. Di pagi hari, Seung-gi melihat sepatu Du Seok yang sudah lama dan hampir rusak. Seung-gi bekerja paruh waktu untuk mencari uang dan membeli